Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Saya Eni Sugiyarti, CKP Angkatan 11 dari SD Negeri Lebo 2, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kali ini kita bertemu dalam ruang kolaborasi modul 2.3 Praktek Kucing. Perkenalkan dua wanita hebat yang telah membimbing saya. Ibu Muslihah SPD MPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Sumi MPD sebagai pengajar praktek saya. Langsung saja, berikut praktek kucing pertama saya di mana saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Kabar saya sehat, Bu Eni. Bu Eni apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Luksi, kemarin Bu Luksi sempat telepon saya, katanya ingin bercerita ya. Cerita apa Ibu? Iya nih, Bu. Ini Bu Eni ada waktu senggang atau enggak ya? Nah, alhamdulillah ini kosong Ibu, nggak ada kegiatan. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Eni. Bu Eni mau mendengarkan apa yang ingin saya ceritakan. Ada sedikit masalah ini, Bu. Mhm. Ada yang bisa saya bantu? Saya ini punya permasalahan, Bu, dan saya tuh pengen menemukan solusi, Bu, dari apa yang saya alami ini. Mungkin dengan bercerita dengan Bu Eni, nanti saya bisa menemukan solusinya, Bu. Oke. Eh, Kira-kira eh, permasalahan Ibu ya? Masalahnya begini, Bu. Jadi di kelas saya itu, Bu, ada Ya. seorang anak yang kurang fokus, Bu, kurang semangat. Semangatnya itu kurang ketika mengikuti pelajaran saya. Bahkan tugas-tugas itu jarang dikerjakan, Bu, kalau pelajaran saya, Bu, terutama pada pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Seperti itu, Itu Bu. ya. Iya, sehingga Oh, membuat saya itu kepikiran gitu, ini anak kenapa ya kok nggak semangat gitu loh kalau pelajaran saya, Bu. jadi ada satu siswa ibu yang apabila masuk di pelajaran ibu itu tidak bersemangat belajar, bahkan tugas-tugasnya pun jarang dikerjakan, gitu ya. Iya, betul Oke. sekali, Bu. Nah, iya, kalau begitu Bu, em, apa ya Bu ya? Hmm, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Saya sudah mencoba memanggil anak tersebut sih, Bu. Saya panggil, kemudian saya dekati, saya tanyakan ke anak itu, kenapa sih kok ketika pembelajaran kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya dan tugas-tugasnya, kenapa kok tidak dikerjakan? Saya tanyakan ke anak itu, Bu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Setelah saya mendengarkan ceritanya ya Bu, dan dari pengamatan saya, ternyata pada saat pelajaran bahasa Indonesia itu, dia itu tidak suka jika membaca bacaan yang teksnya itu panjang itu loh Bu, yang berhalaman-halaman itu. Jadi dia itu merasa bosan Bu kalau membaca teks yang terlalu panjang. Akhirnya dia jadi males ikut pelajaran. Dan ujung-ujungnya ya tugas-tugasnya tidak dikerjakan, Bu. Itu kan membuat saya kepikiran ya, Bu, kenapa bisa seperti itu. Oke, nah kira-kira Ibu, seperti apa sih kondisi ideal yang ingin Ibu hadirkan ada pada murid tersebut? Kalau saya sih idealnya ya, Bu, pengennya murid itu bisa seperti murid-murid yang lain, Bu. Semangat belajarnya meningkat, kemudian tugas-tugas juga dikerjakan dengan baik. Itu sih, Bu, kondisi ideal yang saya inginkan. Ya, ya, biar hasil yang didapat juga bisa meningkat seperti teman-teman yang lain, begitu ya, Bu ya. Betul, Oke, Bu. kalau begitu Ibu, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut?
Berdasarkan pengamatan saya, mungkin saya kurang menerapkan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga ada murid yang kurang bersemangat Bu mengikuti pembelajaran saya. Dan mungkin saya harus memperbanyak ice breaking, kemudian saya juga menggunakan media-media yang beraneka macam yang bisa memenuhi kebutuhan murid, Bu. Ibu, ya dari yang tadi Ibu katakan itu ya beberapa metode, ada yang sesuai dengan kebutuhan anak, ice breaking ya, kemudian pembelajaran yang menarik juga. Ya, menurut Ibu apakah ada metode yang kira-kira pernah berhasil di kelas itu? Metode yang pernah berhasil ada sih, Bu. Saya itu pernah menerapkan permainan pesan berantai, Bu. Jadi, anak-anak itu saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, setiap kelompok itu bergantian untuk menyampaikan kalimat yang ada pada bacaan, kemudian disampaikan pada kelompoknya. Jadi, mereka baris dulu, Bu. Mereka baris dulu, kemudian menyampaikan ya, yang depan menyampaikan ke belakangnya dan seterusnya. Nah, dengan seperti itu kan otomatis ya, Bu, anak-anak membaca teks walaupun dengan metode permainan. Jadi mereka tidak sadar padahal mereka itu sedang membaca teks yang panjang, Bu, seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu. Jika kita ranting tuh Bu, kira-kira dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu, ya, menurut Ibu seberapa sih tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat siswa tersebut? Kalau menurut saya tingkat keberhasilannya ya antara 8 sampai 9 ya, Bu, dengan menggunakan metode Wah, permainan, Bu. cukup tinggi Ibu ya. Baiklah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana kira-kira langkah-langkahnya? Rencananya saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik, yang beraneka ragam, kemudian saya akan menambah ice breaking, kemudian juga dengan metode-metode permainan seperti tadi contohnya pesan berantai dan tentunya saya juga harus mengupdate diri saya agar saya memperoleh ilmu lagi Bu untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar itu harus banyak belajar lagi. Dan salah satunya mungkin saya belajar dengan Coach Eni yang bisa memberikan tips-tipsnya. Ya, Bu. Ya, sip ya, saya sangat setuju Ibu. Ya, nah sekarang eh, menurut Ibu siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Tentunya untuk rencana itu bisa berhasil dengan lebih baik kalau kita bisa berkolaborasi ya, Bu. Kalau di Mhm. sekolah, saya akan mencoba berkolaborasi dengan atasan saya, kepala sekolah, karena beliau yang lebih berpengalaman ya, Bu, dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pasti bisa memberikan masukan-masukan untuk saya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dan meminta masukan dari rekan-rekan sejawat yang kompetensi dalam mengajarnya itu lebih baik dari saya. Dan juga mungkin saya akan bekerja sama dengan wali murid, Bu. Jadi untuk meningkatkan tadi semangat belajar siswa itu agar lebih bersemangat lagi di kelas, mungkin bisa dengan berkomunikasi dengan wali murid karena kan setiap anak itu kan latar belakangnya berbeda-beda ya Bu. Jadi dengan Wah, berkomunikasi dengan wali murid kita bisa mendapatkan tentang gambaran tentang bagaimana sih anak-anak itu belajarnya di rumah. itu ya Bu ya, luar biasa sekali Bu. Memang Ibu kolaborasi itu salah satu apa ya, suatu kegiatan yang benar-benar bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, Ibu, ah kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa minggu atau beberapa ini berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan tadi rencana Ibu itu? Untuk melaksanakan rencana sebaiknya secepatnya ya Bu. Insya Allah minggu minggu ini ya Bu segera akan saya laksanakan apa yang sudah saya rencanakan karena itu sangat berpihak pada murid Bu sehingga
bisa motivasi murid itu bisa lebih meningkat. Insya Allah minggu ini akan segera saya laksanakan Bu rencana tersebut. Betul sekali, semakin cepat semakin baik. Tapi saya ingin tahu nih Bu, kira-kira spesifiknya ya, kapan sih bisa mulai melaksanakan rencana ini? Minggu ini bisa disebutkan hari atau tanggal seperti itu. Bisa Bu, ini kan hari Kamis ya Bu, Insya Allah mulai Ya. hari Sabtu ya Bu, hari Sabtu nanti Jumat saya persiapan dulu, hari Sabtu saya akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, kemudian ice breaking seperti yang sudah tadi saya ceritakan itu Bu. Oke. Kemudian Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmennya saya harus konsisten ya Bu itu. Saya harus selalu menerapkan apa yang sudah saya rencanakan sehingga murid-murid itu selalu termotivasi untuk belajar. Jadi harus konsisten Bu. Harus selalu dilakukan. Itu komitmennya Bu. Intinya konsisten ya Bu. Iya Kalau Bu. sesuatu kalau tidak konsisten ya percuma begitu ya Bu. Seperti itu udah. Nah, semangatnya cuma sebentar baru terus setelah itu hilang. Oke. Baik Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Alhamdulillah sih Bu, kalau di sekolah saya semua itu mendukung Bu, baik Sarpras maupun kepala sekolah, rekan sejawat itu selalu mendukung Bu untuk rekan-rekan guru agar selalu meningkatkan kompetensinya. Mungkin lebih ke internal ke saya sendiri Bu, lah itu yang tadi ya saya ceritakan itu ya Bu, yang saya ungkapkan bahwa harus konsisten, karena konsisten itu kan dari diri sendiri Bu, jadi harus konsisten untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran. Jangan berhenti sampai di sini. Itu ya Bu ya. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang sejenak dengan saya di siang ini Bu? Saya senang sekali loh Bu Eni. Setelah saya bisa bercerita dengan Bu Eni, akhirnya saya bisa menemukan solusi nih yang dari kemarin kepikiran ya ada masalah ini. Wah, sudah terbuka saya Bu bisa menemukan solusi itu Ibu. Terima kasih Bu Eni sudah banyak membantu. Ya, sama-sama Ibu ya. Eh, Syukurlah kalau begitu Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya sudah cukup Bu. Bu Eni sudah membantu saya, Bu, sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Eni. Saya juga senang Bu bisa mendengarkan eh, cerita Ibu hari ini ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, saya membuat refleksi untuk memperbaiki kompetensi coach saya. Percakapan kedua di mana saya berperan sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Luksi. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang ini untuk mendengarkan curhatan saya. Waalaikumsalam, Bu Eni. Bagaimana kabarnya, Bu Eni? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, ini kebetulan saya masih istirahat ini, Bu. Waktunya jadi senggang ya. Saya siap untuk mendengarkan Bu Eni bercerita. Bu Eni pengen cerita apa ya, Bu? Gini loh Bu, saya itu ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Pengen meningkatkan kemampuan Ibu dalam presentasi ya, Bu. Terus Oh iya, tujuannya nanti setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini, Bu Eni pengen seperti apa, Bu? saya itu ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya, Bu. Oh,
Oh, seperti itu ya, Bu. Terus tolak ukur keberhasilannya apa, Bu Eni? Hmm, apa ya, Bu? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, Bu, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Hmm, terus Bu Eni, agar presentasinya itu lancar, kesulitan apa sih yang dialami oleh Bu Eni? Ya, itu Bu, saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata yang sudah saya rangkai saat presentasi. Oh, karena gugup ya, Bu. Bisa diceritakan Mm-mm. nggak, Bu? Gugupnya itu seperti apa ya, Bu? Karena apa ya penyebabnya itu? Biasanya kalau gugup itu karena apa, Bu? Ya, saya itu takut Bu, tidak bisa memberikan kesan positif pada audiens ya. Kemudian terkadang saya juga meragukan Bu, karena saya kan ingin mempunyai apa ya tampilan yang sempurna begitu Bu. Wah, bagus, Bu. Terus untuk menghadapi situasi itu apa yang akan Bu Eni lakukan? Nah ya Bu, saya ini Bu, saya ingin Ibu bisa membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu bisa ngerti gitu Bu. Kemudian membukakan ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Ya, saya merasa didengar dan didukung gitu Bu. Saya akan mendukung Bu Eni agar terus meningkatkan ya Bu rasa percaya diri Bu Eni pada saat presentasi. Terus apalagi nih Ya, Bu yang ingin Bu Eni tingkatkan? ah, apa ya Bu yang ingin saya tingkatkan? Itu tadi Bu, saya ingin eh, lebih percaya diri saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan dari Ibu, saya bisa mencapainya. Oh iya. Terus rencananya Bu Eni akan melakukan apa ya untuk meningkatkan rasa percaya diri Bu Eni? Ya, mungkin untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih di depan kaca, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Kemudian Ibu pada hari H presentasi, saya akan berangkat lebih awal masuk ke ruang presentasi agar saya tidak apa ya Bu, tidak menenangkan saja gitu Bu. Lebih Saya juga tenang. saya juga akan membuat catatan-catatan kecil perihal poin-poin penting dalam slide presentasi saya untuk mengetahui alur presentasi saya. Dan yang terakhir Ibu, sepertinya saya harus mempunyai pemikiran yang positif Ibu. Iya, betul sekali, Bu. Berarti itu tadi Bu Eni sudah menceritakan beberapa hal ya, Bu, rencana yang akan Ibu lakukan pada saat presentasi. Nah, Bu Eni, dari hal-hal yang tadi Bu Eni sampaikan itu, yang Bu Eni prioritaskan yang mana ya? Yang menurut Bu Eni itu paling penting yang bisa membuat meningkatkan rasa percaya diri pada Bu Eni. Oh iya Bu, kayaknya yang paling penting dari semua rencana saya itu mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Mungkin saya juga akan apa ya Bu, akan berlatih presentasi di depan cermin supaya saya bisa apa ya, kalau menurut saya sih pondasi yang kuat itu ada dalam materi dan latihan yang akan membantu saya bisa lebih percaya diri dan tidak gugup gitu Bu. Iya, betul sekali, Bu. Harus banyak-banyak berlatih ya, Bu, agar presentasinya nanti bisa menyampaikan hasil presentasinya itu dengan lancar ya, Bu Eni ya. Iya Eh, Ibu. lalu, Bu Eni, terus untuk agar rencana Bu Eni itu berhasil, kira-kira strategi apa ya yang akan Bu Eni laksanakan, Bu? Strateginya. Strategi Bu. Mungkin saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik Bu. Kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik
dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga akan berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk bisa memperbaiki diri saya. Nah, kalau saya amati langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Bu Eni itu sudah bagus ya, Bu. Kalau dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya itu ya, Bu. Terus komitmen apa, Bu, untuk agar Bu Eni itu bisa melaksanakan rencana itu? Apa yang akan Bu Eni lakukan agar selalu konsisten melakukan langkah-langkah itu, Bu? Komitmennya Hmm, apa? komitmennya ya Bu ya. Mungkin saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi, ya selalu mempersiapkan materi presentasi dengan baik Ibu. Kemudian berlatih, ya terus berlatih, tidak akan capek-capeknya berlatih, berpresentasi di depan kaca, kemudian mencari feedback tadi untuk apa ya namanya Ibu, refleksi diri saya. Seperti itu Bu. Bagus sekali, Bu. Kemudian Bu Eni, tindak lanjutnya apa ini Bu? Hari ini kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih ya Bu, bagaimana Bu Eni, strategi Bu Eni untuk meningkatkan rasa percaya diri supaya bisa presentasi dengan baik. Terus tindak lanjutnya apa Bu dari ngobrol-ngobrol kita hari ini nih Bu? Tindak lanjutnya ya Bu. Apa ya Bu ya? Mungkin saya akan terus berlatih Bu. Terus berlatih dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kemudian kegiatan ini tidak akan hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam komunikasi yang efektif, Ibu. Wah, bagus sekali itu Bu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Eni bisa berjalan dengan baik. Harapan Bu Eni untuk meningkatkan kompetensinya dalam presentasi juga bisa tercapai ya Bu. Amin. Terima kasih Ibu Lucy atas waktunya untuk saya sharing ya. Senang sekali saya bisa ngobrol dengan Ibu Lucy siang ini. Saya juga senang sekali loh Bu bisa ngobrol sama Bu Eni, bisa saling bercerita ya Bu, menyampaikan cerita dari Bu Eni, bisa saling belajar ya Bu di sini ya kita ya Bu. Semoga nanti ke depannya Bu Eni bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi pendidik yang kompetensinya selalu meningkat. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eni. Sampai jumpa Ibu. Oke, sampai jumpa. Demikian praktek kucing saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.